nama saya Hafid Chandra Habibi dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. NIM 165. Nah, kali ini saya akan mewawancarai anggota DPRD Kabupaten Mojokerto dengan Bapak siapa? Supriyanto, fraksi PKB. Fraksi PKB. Nah, langsung saja pertanyaan pertama. Menurut Bapak, peran partai politik dalam menghasilkan kader yang bersih dari KKN itu bagaimana? Ya, kami, terutama partai kami, Partai Kebangkitan Bangsa, ini selalu rutin berkonsolidasi, terutama memberi pembekalan kepada kader-kadernya untuk bekerja dengan baik, membesarkan partai yang notabene-nya didirikan oleh para ulama, sehingga memang visi dan misi partai kami yaitu untuk bekerja mengabdi kepada masyarakat sepenuh hati dan berusaha untuk menekan atau menghapus KKN di pemerintahan yang ada. Jadi terutama visi misi kami, karena kami adalah partai agamis, partai yang didirikan para ulama, sehingga orientasi kami yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama pembekalan generasi muda untuk menjadi generasi yang berakhlakul karimah. Sudah cukup, Pak. Ya. Pertanyaan pertama sudah selesai, ya. Beralih pertanyaan kedua. Menurut Bapak, DPRD dalam kinerjanya apakah sudah sesuai dengan aturan dan memenuhi kepentingan masyarakat apa belum, Pak? Ya, sejauh penilaian kami, pengamatan kami, karena anggota DPRD ini bekerja dan telah diatur dengan peraturan perundang-undangan, maka segala kinerja kami atau segala aktivitas kami ini tidak bisa menyimpang atau melanggar dari peraturan perundang-undangan yang ada, karena kesemuanya itu kan menimbulkan konsekuensi dan permasalahan-permasalahan anggota DPRD yang dulu-dulu ini jangan sampai terulang, dan alhamdulillah sampai hari ini tidak ada teman-teman kami atau kinerja kami yang bermasalah dengan hukum, yang artinya kinerja kami ini sudah sangat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Tapi menurut masyarakat itu, Pak, banyak anggota DPRD, salah satunya banyak yang melakukan kesalahan, maksudnya kesalahan dalam arti korupsi. Ini pantauan masyarakat itu kan ya subjektif saja. Artinya kita sudah ada lembaga penegak hukum, dan khususnya di DPRD Kabupaten. Mungkin pandangan masyarakat ini kalau melihat dari siaran-siaran televisi secara luas, DPR RI, DPR Provinsi dan yang jauh-jauh di sana. Tapi untuk di DPRD Kabupaten Mojokerto sampai hari ini tidak ada yang bermasalah dengan hukum, dan kalau toh ada, ini pernah kami alami ada salah satu anggota DPR yang bermasalah dengan masyarakat tentang hutang piutang itu saja. Konsekuensinya beliau dipecat dari partai, dan kebetulan saya kan badan kehormatannya, sehingga saya yang terlibat langsung untuk menyidang atau mengadili atau memberi keputusan. Tapi karena tentang pemecatan itu kebijakan partai, sehingga kami walaupun di DPR ini ketua badan kehormatan ini hanya memberikan solusi-solusi saja, dan keputusannya kita kembalikan ke partainya masing-masing. Dipecat atau tidaknya tergantung partainya masing-masing. Tergantung partainya. Ya, itu kan partai kan
punya komitmen untuk menjaga marwah partai, harga diri Ya, partai, ini sehingga partai ketika ya ada kader-kadernya yang dianggap kinerjanya tidak sesuai Masalah di internal masyarakat, termasuk, Pak. ya masalah internal di partainya, dan konsekuensinya dipecat di partainya, sehingga kalau dia sudah dipecat maka dia tidak berhak duduk di kursi DPRD. Ya. Sudah, Pak. Ya. Beralih ke pertanyaan ketiga, bagaimana Bapak menilai kualitas DPRD sekarang? Ya. Tentang kualitas DPRD, memang dengan diberlakukannya ini pemilihan umum atau pemilu suara terbanyak, ini kayaknya peluang untuk kader-kader partai yang berkualitas ini kurang ada, ya, karena persaingannya tentang kebutuhan kampanye apa dan sebagainya kan tinggi, sehingga teman-teman anggota DPRD yang baru dan sebagainya ini harus belajar dulu, dan karena memang kesungguhan untuk belajar mengabdi di masyarakat dan berperan aktif di anggota DPR, maka secara berangsur-angsur mereka semuanya sudah paham dan bisa menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai anggota DPR. Sudah, Pak. Ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat Bapak melihat upaya DPRD dalam proses pemekaran? Iya, ini sebetulnya soal pemekaran. Ini kebetulan kita di wilayah utara sungai, Iya. yang mana Kabupaten Mojokerto ini kan dibagi menjadi 4 kawadanan. Dan untuk utara sungai, Kecamatan Gedek, Kemelagi, Jetis, dan Dawan, ini kan kawadanan Mojokasri. Kami juga ya hanya sekedar menyinggung saja untuk memisahkan diri dari Kabupaten Mojokerto untuk berdiri menjadi kabupaten sendiri. Tapi pertimbangannya banyak, Mas, karena sebuah daerah ini terutama tentang PAD-nya, penghasilan asli daerah, seandainya Kabupaten Mojokerto atau utara sungai ini memisahkan diri dari Kabupaten Mojokerto, maka yang kita harap, artinya kekayaan atau penghasilan daerah yang kita harap di utara sungai ini tidak ada, karena kita tahu di wilayah utara sungai ini, walaupun kita ada Ciwi Kimia, itu wilayahnya Sidoarjo, padahal dekat dengan kita, termasuk Ajinomoto itu ya mungkin itu, dan tidak ada PAD. Berarti masih masuk utara sungai, Pak? Iya, iya. Beda sama Ciwi yang masih. Yang Ciwi itu Sidoarjo, ya. Sehingga tidak ada PAD yang kita andalkan. Nah, apa artinya kita berdiri menjadi kabupaten sendiri, tapi kita tidak punya penghasilan, sehingga anggaran hanya mengandalkan anggaran dari pusat saja, dan itu pun untuk mensejahterakan masyarakat saya rasa kurang memenuhi, sehingga perlu dipikirkan ulang. Dan saat ini ya mulai berdiri pabrik-pabrik 1-2, cuman itu pun masih belum bisa kita harapkan untuk menjadi sebuah kabupaten yang bisa mencukupi ya kebutuhan masyarakat. Sudah. Ya. Demikian. Ini tadi sebenarnya. Ini saya tambahin saja. Ini tentang peran aktif anggota DPR dalam membuat keputusan atau kebijakan. Ini saat ini kami ini sedang membahas perda tentang RTH, ruang terbuka hijau, dan tentang kepemudaan. Dan kebetulan saya ini sekretaris pansus. Termasuk program DPRD. Itu ini bukan program, ini daerah, sebuah daerah, bahkan tingkat 1, tingkat 2, bahkan pusat.
Ini akan punya kewenangan membuat peraturan. Iya. Nah, kalau di kabupaten kan peraturan daerah. Nah, peraturan daerah ini ada yang inisiatif dewan, ada yang dari eksekutif. Dan kebetulan kami sedang membahas Perda Kepemudaan inisiatif DPR. Ini kemarin saya usulkan, kenapa di komisi kami ini mengusulkan Perda tentang kepemudaan, karena falsafah tentang di pundak para pemuda terutama sebangsa ini memang betul. Apalah artinya sebuah kemajuan suatu daerah ketika pemudanya tidak bisa diharap untuk menjadi atau tidak dipersilakan untuk menjadi pemimpin. Maka kami saat ini membahas tentang Perda Kepemudaan, dan nanti jam 1 saya ada rapat pembahasan dengan para kepala dinas, para OPD untuk membahas tentang Perda Kepemudaan itu, sehingga dengan harapan mudah-mudahan dengan selesainya atau disahkannya tentang Perda Kepemudaan, maka pemuda ini lebih punya wadah sendiri dalam rangka untuk mengembangkan bakatnya, dalam rangka untuk mempersiapkan diri menjadi generasi yang akan meneruskan perjuangan atau generasi yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Ya, mungkin sementara itu. Terima kasih Pak. Jawaban atas Bapak siapa ya? Supriyanto. Supriyanto. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.